Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nurmah? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Alhamdulillah. Pak Dit, gimana Ya, Pak? eh, waduh lama nggak ketemu ya. Udah lama banget ya. Gimana Pak? Ya, udah lama nggak ketemu. Iya, Pak Ditnya sibuk kayaknya. Nggak juga. Ya, menyibukkan diri aja untuk pengembangan diri sih lebih tepatnya. By the way, kegiatannya apa saja nih yang lagi ongoing di tempat Mbak Yang Nur? lagi ongoing seperti biasa sih Pak. Nggak ada yang spesial, ngajar, pulang. Terus Hmm, ini lagi padat-padatnya kan pembekalan CPP nih Pak. hmm. Kayaknya kegiatan lain di skip dulu lah untuk CPP ini. Oh, kalau ini di sekolah apa nih yang lagi common di sekolah Mbak Nurma sendiri? Di sekolah ini lagi UKK, Pak. Sedang UKK. Kebetulan kemarin dipercaya menjadi asesor UKK udah kelar hari Senin kemarin terakhir. Jadi Oke. udah agak bebas ini, udah agak bebas. Mungkin nanti hari Kamis nanti ada perpisahan ya, Pak ya. Ada Oh, perpisahan mungkin perpisahan. kayaknya juga di skip. Iya, di skip gara-gara ini nih. Apa namanya? Ya CPP ini. Cuman Pak, saya nih yang lagi ada pengen Hmm. ini sih, pengen ngobrol ya sama Pak Adit ini. Jadi ada kegelisahan ya Pak ya. Terkait saya ini kan dulu tergabung di kurikulum ya Pak. Iya, betul. Tergabung di kurikulum. Nah, saya tuh melihat masih banyak menggunakan kertas nih Pak. Mm-mm. Masih banyak menggunakan kertas, baik Oke. absensi buat kelas, Iya. absensi guru di kelas, kemudian jurnal guru di kelas. Nah, itu masih menggunakan kertas. Itu saya risih sih dari awal saya di kurikulum itu saya sudah risih ngelihatnya. Karena satu banyak banget kertas yang digunakan. Terus yang kedua, kertas itu pada akhirnya ya udah cuma ditumpuk aja Pak, ditumpuk nanti setelah 3 tahun dibuang. Dan Oke. itu juga ada petugas yang memang ngerekap sih, Mm. petugas yang memang ngerekap dan itu juga memang agak ngeluh dia Mm. karena ngerekapnya itu lagi karena ada juga guru yang masa bodoh nih Pak, masa bodoh nggak ngisi jurnal itu, nggak ngisi itu, karena menurut mereka nggak pengaruh apa-apa ini gitu kan, nggak pengaruh apa-apa dengan gaji mereka, dengan transport mereka, karena absennya tersendiri Pak yang untuk transport. Nah, saya tuh agak risih, apalagi sekarang itu kan pengelolaan kinerja ini dibutuhkan eh, apa rekapan kehadiran guru ya Pak, Betul. rekapan kehadiran guru nih. Nah, saya sempat sih usul dengan Wakakurikulum, Mbak, kenapa sih Mbak nggak dibuat apa namanya digital aja gitu loh? Absensinya ini dibuat digital, jurnalnya dibuat digital. Jadi saya tuh ngide Pak. Jadi di kelas-kelas itu dibuat barcode tuh Pak. Mm. Ya, jadi dibuat barcode. Jadi setiap ada guru yang masuk itu gurunya scan barcode aja di situ. Dia absen, kemudian isi materi apa yang diberikan pada hari itu gitu kan. Sempat ini saya sudah komunikasi dengan Wakakurikulum. Mm. Terus saya kasih juga contoh praktik baiknya seperti ini nih Mbak, begini begini begini. Alat dan kebutuhannya juga saya kasih tahu. Terus peran-perannya termasuk saya kan yang menginisiasi waktu itu menginisiasi eh, termasuk apa namanya job desknya juga saya kasih tahu nih ke Wakakurikulum pada saat itu. Nah, Wakakurikulum ini menyambut baik, Pak, menyambut baik dia. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa begini begini begini. Nah, tetapi ada kekhawatiran dari Wakakurikulum terkait dengan guru-guru senior nih. Guru-guru senior ini kan kita tahu ya Pak ya, kadang-kadang mereka tuh hanya datang aja cuma ngasih tugas doang, udahnya Mm. pergi gitu kan. Nah, Mm. kadang cuma titip tugas aja ke anak-anak, udahnya pergi. Nah, takutnya kekhawatiran kekhawatiran wakakurikulum ini nanti ada apa ya, ada protes lah, ada semacam protes dari guru-guru senior terkait barcode itu. Satu, mungkin guru-guru senior ini tidak bisa menggunakan teknologi itu, tidak melek digital, tidak Mm. bisa menggunakan. Kemudian yang kedua mereka ini protes mungkin kenyamanan mereka diganggu gitu kan, titik nyaman mereka diganggu ketika mereka
hanya bisa datang cuman kirim tugas aja nih ke ketua kelasnya aja, selesai nanti tolong tanda tanganin gitu kan. Nah kalau ada barcode itu kan nggak bisa, mau nggak mau guru-guru itu harus datang, harus scan pakai email mereka gitu kan, harus ini segala macam gitu. Nah itu ada kekhawatiran itu. Nah cuma saya bilang ke apa namanya, saya bilang ke Wakakur, saya coba meyakinkan ke Wakakur, "Mbak, kalau kalau kita tidak melaksanakan ini, tidak mulai dengan ini, nanti kita akan, mempersulit diri sendiri," gitu kan. Yang pertama, pengelolaan kinerja ini butuh rekapan, Mbak, kataku gitu, butuh rekapan. Kita ini ada 150 guru, kita harus ngerekap tiap bulannya, ya kan. Sedangkan SDM kita yang buat ngerekap aja, kita tahu sendirilah seperti apa gitu kan, kinerjanya seperti apa, banyak ngeluhnya, ininya segala macam gitu, kadang malah nggak direkap, Pak Adit. Nggak Ya. direkap, kadang udah sampai berbulan-bulan gitu kan, nggak direkap, hanya cuma numpukin kertas aja. Nah, terus itu yang satu. Nah, terus ya udah Mbak, akhirnya setujulah ya, setuju, pada akhirnya setuju ya udah Mbak, koordinasi aja dengan ini. Nah, ditunjuklah orangnya. Ini, koordinasi aja Mbak dengan si ini, si ini, si ini. Nah, setelah koordinasi dengan orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang ditunjuk ini juga nggak bersedia ternyata. Anak buahnya dari si Wakakor ini nggak bersedia karena, "Mbak, udah sih Mbak, nambah-nambah kerjaan loh Mbak Norma ini. Udah sih Mbak." Padahal kan nggak nambah kerjaan sih sebenarnya. Mereka tuh cuman, aku tuh kemarin tuh cuman minta, ini kan butuh email nih, butuh email beberapa gitu kan. Karena untuk cover semua, banyak orang, banyak hari, banyak ini kan kayaknya butuh, apa namanya, butuh email beberapa orang akun belajarnya itu, "Jangan pakai emailku Mbak," gitu kan, "jangan pakai emailku Mbak, nanti emailku penuh gini gini gini," gitu kan. Nah itu sih, pada akhirnya ya udah mentah aja gitu. Akhirnya setelah mentah, ya udah, akhirnya sekarang itu ketika Wakakur diminta diminta untuk rekapan hasil apa, itu nggak ada, kebingungan mereka, Pak Adit. Hmm. Kebingungan kayak kemarin itu kan di pengelolaan kinerja itu harus melampirkan ke OSP, dia orang punya. Rekapan guru ini gimana Mbak Norma? Lah kok nanya aku? Kan aku udah nggak lagi Pak Adit, nggak lagi di kurikulum aku, Kurikulum. karena ya itulah, apa, terlalu padat sih menurut aku, kerjaannya terlalu padat. Udahlah aku lebih baik skip aja, tapi aku siap bantu apa gitu ya. Nah ternyata Ternyata ya itu tadi, mereka malah nanya, "Gimana nih cara ngerekapnya gimana gimana?" Gitu. Nah itu tadi, Pak. Nah jadi menurut Bapak gimana nih, Pak? Iya, sebenarnya pada prinsipnya Mbak Nurman kan sudah punya satu visi besar ya, sudah oke, kemudian jalan jalannya juga Mbak Nurma juga udah tahu kan, cuma kan kegelisahan Mbak Nurma ini kan apa ya, kan akhirnya jadi apa ya, kan sudah dikasih ide tuh gitu ya. Wakakur sudah dikasih ide, terus sudah dijalanin, terus kemudian agak terjadi blunder, terus ternyata balik lagi tuh Mbak Nurma, gimana ya gitu. Akhirnya kan kalau saya pahami nih Mbak Nurma itu sebenarnya udah ngasih ide bagus gitu, cuma kan dimentahin sama mereka dan ujung-ujungnya kan kembali lagi balik ke Mbak Nurma minta solusi kan gitu kan, bener gak sih? Iya benar. Nah Nah, cuma saya keberatannya itu, Pak, saya keberatannya itu, ketika mereka ya, "Oke ya udah Mbak Nurma silakan," gitu. Tapi sayanya kok ngerasa gerak sendiri gitu loh, Pak. ya Saya ngerasa betul. gerak sendiri. Nah, nah ini yang mungkin saya ingin tanyakan lagi. Kira-kira dengan ide besar Mbak Nurma itu, Mbak Nurma ada keyakinan nggak nih, siapa yang kira-kira bisa membantu Mbak Nurma nih untuk mewujudkan itu semua gitu? Kan tadi wah Kakur kan udah mentah nih gitu ya. Sebenarnya nggak mentah sih, sebenarnya udah oke nih, cuma tinggal wah Kakurnya perlu diyakinkan nih. Nah, kira-kira Mbak Nurma ada nggak kira-kira siapa yang bisa membantu nih Mbak Nurma untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, memang muaranya sih tetap sih nanti nanti mungkin saya berkomunikasi ulang nih ya dengan Wakakur, kan tadi aja saya dipanggil sama beliau, itu menanyakan, "Gimana Mbak ini perihal rekapan guru ini?" Berarti kan menanyakan bagaimana. Nah, mungkin pertanyaan bagaimana itu bisa saya, selipkan ide saya ini gitu kan. Hmm. Mungkin untuk 6 bulan ini, "Oke Mbak, nggak apa-apa nih kita pakai rekapan secara manual." Mungkin 6 bulan ke depan atau semester depan kita coba deh mulai,
dengan mendigitalisasikan absensi guru-guru tadi gitu. Karena banyak manfaatnya selain kita hemat kertas, kita hemat kerjanya gitu kan. Nanti Hmm. kan tinggal tinggal langsung dalam bentuk spreadsheet ya Pak Adit ya, langsung Ya, bentuk betul. spreadsheet. Iya, spreadsheet itu langsung bisa kita upload aja kan, nggak usah perlu lagi ngetik ulang, dihitung lagi berapa, siapa, Hmm. kan Hmm. kayak gitu sih, Pak. Dan memang bener-bener real time dan bener-bener real orangnya kan kalau memang apa namanya bukan email yang email guru tersebut kan berarti memang bukan guru tersebut yang absen gitu kan. Nah, itu mungkin nanti saya coba koordinasi ulang dengan Wakakur, nanti biar Wakakur yang menunjuk siapa dan saya juga sudah terpikir sih Pak, mungkin nanti saya akan bilang ke Wakakur bahwa saya butuh bantuan. Saya nggak bisa kalaupun misalnya Wakakur oke, tapi menyerahkan semuanya ke saya nggak mampu bergerak sendiri gitu kan. Saya nggak Hmm. mampu nih bergerak sendiri dengan sekian banyak 48 kelas, ya kan, 48 kelas, terus saya suruh pegang akunnya sendiri. Nah, nggak bisa, saya nggak mau kalau misalnya saya suruh bergerak sendiri. Saya butuh orang-orang, dan orang-orang itu mungkin nanti yang menunjuk ya Bu Mimi, cuma nanti saya mungkin kasih usulan-usulan siapa saja orang-orang yang kira-kira punya kompetensi di ranah itu gitu loh, Pak. Ya mungkin nanti operator sekolah gitu kan, nanti dimintakan bantuannya gitu kan. Atau orang-orang yang terlibat di kurikulum itu kan ada beberapa. Nah, itu bisa juga dijadikan admin ya, admin untuk memegang apa namanya, akun dari absensi itu gitu kan. Hmm. Nanti tiap bulannya ya tinggal ini aja. Mungkin itu saja Pak rencana saya ya ke depannya seperti itu. Jadi artinya Mbak Nurma di sini masih tetap apa ya, masih ingin meyakinkan waka kurikulumnya Mbak Nurma ya. Jadi kalau saya Iya. tidak salah pahami itu artinya Mbak Nurma nggak apa-apa deh 6 bulan ini kita masih manual manual dulu nih. Kemudian nanti kita coba pelan-pelan 6 bulan ke depan kita coba nih mulai agak digitalisasi nih pelan-pelan gitu ya Mbak Nurma ya. Mm. Iya, mungkin Nah, seperti itu dulu, Pak. 6 eh, bulan ini karena nah sudah ya silakan Mbak Nurma nggak apa-apa. karena 6 bulan ini kan sudah mau berakhir ya, Pak. Ya. Pengelolaan kinerja itu sudah mulai berakhir. Hmm. Saya rasa bukan waktu yang tepat kalau misalnya dimulai dalam waktu minggu depan atau bulan depan. Hmm. Yang Hmm. paling tepat adalah semester depan. Dan itu juga dalam rentang waktu itu saya akan meyakinkan seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini, termasuk Wakakur, termasuk kepala sekolah nantinya gitu loh, Hmm. termasuk Hmm. operator juga. Pokoknya pihak-pihak yang terlibat. Dan mungkin nanti ada sosialisasi ke guru-guru senior, Pak. Jadi mereka Hmm. nggak harus takut sih dengan ini semua gitu kan, nggak harus takut, mereka juga harus tahu gimana sih cara. Soalnya anak guru-guru ini masih ada loh Pak yang nggak bisa barcode Pak, ternyata Oh, itu tidak bisa dipungkiri tuh Pak, masih ada mereka. Kayak mana sih norma ini, gimana caranya. Nah, dengan begitu kan secara tidak langsung mereka minimal pada akhirnya bisa ya Pak ya, betul. bisa gitu kan ngisi absen secara ini apa namanya, secara Digital. digital gitu Pak. Hmm. Nah, Mbak Nurma, kalau ini kan tadi keyakinan Mbak Nurma tadi kan kalau saya boleh kalibrasi ini saya boleh ukur nih kira-kira dalam waktu 6 bulan ke depan nih secara keyakinan Mbak Nurma berapa persen nih keniscayaan Mbak Nurma ini nanti bakalan terjadi nih gitu, akan berhasil nih Insya Allah Pak kalau meyakinkan misalnya waka semua. kurikulum dan teman-teman ini. Iya, insya Allah kalau semua pihak mendukung ya Pak, semua pihak Hmm. yang terlibat ini mendukung gitu kan, semua pihak mendukung, saya yakin sih sebulan mungkin proses adaptasi di semester Hmm. depan ya Pak, sebulan mungkin proses adaptasi, 2 bulan, 3 bulan itu mereka sudah mulai terbiasa. Saya yakin kalau dipresentasikan ya sekitar bulan kedua atau bulan ketiga itu sudah berhasil sih sekitar 90 lah, 90% lah, 90%. Saya eh, nggak berani kalau 100, sembilan Bulan puluh persen ketiga. dulu lah, Pak. Maksudnya bulan Mm-mm. ketiga itu bulan Di ketiga bulan tahun kedua, ini Pak. Bukan, di di semester bulan depan. kedua setelah pelaksanaan. Ini kan saya rencananya Oh, mau oke, di oke, semester oke. depan nih, Pak. Heeh, Hmm. di Hmm. semester depan. Semester depan Oke. itu kan mungkin di bulan pertama itu masih masa adaptasi ya, Pak.
Ya. Masa adaptasi, masa sosialisasi, kalau Ya. misalnya mengukur keberhasilan di masa itu saya yakin belum bisa sih, Pak. Tapi ketika di bulan kedua, Hmm. ketika mereka sudah terbiasa dan sudah apa ya, sudah nggak takut lagi gitu loh, sudah nggak takut lagi, sudah mulai terbiasa, saya yakin sudah bisa mulai diukur Hmm. bulan kedua atau bulan ketiga itu sudah mencapai 90% lah insya Allah. Sudah terbiasa ya, itu ya maksudnya. Kalau boleh tahu apa yang menjadi apa ya menguatkan keyakinan Mbak Norma bahwa di bulan ketiga itu dipastikan teman-teman Mbak Norma di sekolah sudah pasti bisa mengikuti tren yang Mbak Norma coba usulkan ke kurikulum tadi, Mbak. Saya yakin, Pak, ketika Hmm. saya berhasil meyakinkan kurikulum, Hmm. kemudian kurikulum bersama saya, bersama-sama dengan saya, Hmm. menggandeng semua pihak ya, Pak, menggandeng Hmm. semua pihak. Artinya Hmm. artinya mungkin ide ini munculnya dari saya, tetapi ketika saya menggandeng pihak yang berwenang, yakni kurikulum, kemudian kurikulum juga, melibatkan orang-orang lain yang memang kompeten di bidangnya, saya yakin, ini bukan lagi menjadi ide saya, tapi ide bersama ya, Pak. Ide Iya. bersama, ide kolaborasi, dan saya yakin, ketika rekan-rekan baik itu junior, senior didudukan di ruang yang sama, ruang yang sama, kemudian disosialisasikan, diberikan tahu bagaimana dampak-dampak segala macamnya, saya yakin, bisa berhasil, Pak, gitu. Hmm. Tapi dengan catatan harus ada dukungan dari semua pihak yang terlibat. Karena kita tahu, Pak, namanya guru senior ya, Pak, ya. Saya termasuk guru, ya nggak senior amat, nggak junior amat ya, tapi ketika saya, apa ya, memberikan hal-hal baru seperti itu, takutnya malah dimentahin sebelum apa ya, makanya saya butuh orang-orang yang bisa menguatkan saya, mendukung saya secara penuh, itu, Pak. Eh, Kalau boleh tahu nih, untuk mungkin tadi Mbak Nurma sudah memiliki keyakinan kuat ya. Ada nggak sih Mbak cerita-cerita mungkin ya yang mungkin Mbak Nurma juga pernah lakukan di tahun dulu ya, di sebelumnya program-program yang hampir sama, yang kasusnya juga sama gitu ya. Artinya success story yang pernah Mbak Nurma lakukan gitu untuk mewujudkan Kalau visi ini. iya, saya ini mencoba, Pak, mencoba mendigitalisasikan, eee, kelas saya, Pak, kelas Oke. saya. Kenapa nggak sekolah saya? Karena ya itu tadi, Pak, saya belum mampu sih, saya terus terang saya belum mampu menggandeng semua semua ya, Pak, ya. Saya mimpinya sih semua mau saya gandeng, mau saya ajak gitu kan, saya ajak bertransformasi gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya mulai dari kelas saya terkecil dulu, dari mulai absen itu sudah digital, kemudian media pembelajaran semua sudah digital gitu. Pokoknya saya maksimalkan sekali, Pak, penggunaan handphone. Nah, Hmm. karena anak SMK kan, anak SMA di Bandar Lampung itu kan keuntungannya ya, Pak, ya, asetnya Hmm. itu anak-anak boleh bawa handphone Ya. dan ternyata disediakan juga WiFi nih sama sekolah. Nah, Hmm. aset itu yang saya pakai. Kenapa nggak saya coba untuk pembelajaran gitu kan. Saya coba untuk pembelajaran. Nah, di situ saya coba buat apa, buat media-media pembelajaran yang menggunakan misalnya kayak web, multimedia interaktif, gitu-gitu, Pak. Game pembelajaran gitu ya. Nah, selain itu saya juga kombinasikan dengan, apa namanya, metode-metode pembelajaran yang memang menyenangkan seperti adanya permainan gitu-gitu, Pak, atau match segala macam lah itu. Nah, kemudian balik lagi setelah media pembelajaran itu selesai, kemudian nanti mereka berefleksi. Refleksi juga pakai digitalisasi, Pak. Jadi Hmm. semua itu memang benar-benar sudah digitalisasi kalau kelas saya ya, Pak, ya, kelas saya. Hmm. Dan, apa namanya, dan itu tuh, beberapa rekan sejawat saya tuh mulai kepo, Pak, mulai kepo, mulai Hmm. nanya, "Apa sih Norma, bawa-bawa apa sih?" Itu kan. Saya tuh ke kelas bawa-bawa barcode loh, Pak. Saya tuh Hmm. ke kelas bawa-bawa barcode, "Apa sih?" "Ya udah kalau mau tahu coba scan sendiri deh," gitu ya. Ternyata rekan juga ada loh yang nggak bisa scan itu kan, ketika mereka scan, "Norma ini pilih apa?" "Ya pilih apa? Kamu mata pelajarannya apa?" Kataku gitu kan, sudah di-scan, terus mereka, lari ke absen kan, sudah di absen. Kemarin-kemarin tuh saya suruh tampilkan foto sih, cuma karena penuh kapasitas drive saya, jadi yang foto saya hapus. Kemudian udah dari situ,
apa namanya, ada refleksinya juga gitu kan di Mhm. situ. Nah Mhm. di sini nah ini saya punya mimpi besar lagi nih, Pak, ya. Ya. Punya mimpi besar lagi di kelas saya itu saya pengen sih punya punya satu aplikasi ya, Pak, ya, satu aplikasi entah web, entah apalah ya itu. Nah tapi semua materi include di dalam situ. Jadi saya tuh masuk ke dalam kelas itu, ya udah tinggal, "Anak-anak buka materi saya," gitu, buka aplikasi saya ketika diklik semua materi ya. Nah, karena saat ini nih yang saya punya itu bukan semua materi sih, Mhm. hanya beberapa materi. Jadi saya masih masih kesusahan nih ya ketika materinya ini, "Waduh aku belum punya nih media pembelajarannya apa nih," gitu kan. Nah jadi pengennya ya, tahun depan saya pengen satu bundle gitu, satu folder, satu aplikasi yang memang semua include di dalamnya, itu sih. Nah, itu Mhm. keinginan saya, ya sudah. Terus ada lagi Pak, satu, ini Pak Nah, nih, apa diajarin itu? juga nih sama Pak Adit kan. Jadi Pak, eee, re apa, anak didik saya Pak, khususnya anak didik saya itu sudah semua punya portofolio digital Pak. Jadi portofolio mereka itu udah nggak, apa, manual lagi. Itu kan yang Mhm. selalu diajarin sama Pak Adit kan sebagai GCT, Google Certified Trainer. Ini juga, inspirasinya dari Pak Adit ini. Inspirasinya dari Pak Adit, "Ayo Bu Norma begini, begitu begitu." Nah, Gitu ya. ya itu, apa namanya, saya belajar ya Pak, sedikit berproses sih ya. Ya saya merasa saya bukan orang pinter, saya bukan orang bisa, saya bukan orang TI ya, teknologi informasi, tapi saya punya kemauan yang kuat ya, Pak, punya motivasi yang kuat, meskipun, saya jalannya pelan, saya harus tetap jalan gitu, Pak. Itu sih prinsip saya, nggak apa-apa deh ketinggalan dengan semua orang gitu kan, tapi saya tetap jalan pelan-pelan meskipun itu pelan gitu, Pak. Mhm. Dan saya bahagia banget di sekeliling-keliling saya itu banyak orang-orang yang menginspirasi saya termasuk Aditya, begitu, Pak. Gitu ya. Waduh, jadi kok tambah baper ini ya. Ya, tapi kembali lagi ke tadi Bu Norma, artinya Bu Norma kan sudah punya satu aset ya, termasuk di dalam diri Bu Norma sendiri ya, gitu ya, yang artinya success story-nya itu banyak banget tuh. Itu yang nantinya kan bisa Bu Norma menjadikan validasi untuk Bu Norma apa, memperkuat Bu Norma untuk meyakinkan teman-teman gitu ya. Ya, artinya kan Bu Norma bukan bukan hanya sembarangan mengasih apa, memberikan ide tuh, ternyata juga eh, bukan hanya NATO aja tuh, not action talk only aja, tapi juga telah apa ya, melakukan gitu kan. Itu kan jadi satu modal sih sebenarnya Bu Norma. Nah, yang itu yang mungkin saya ingin konfirmasi tadi sebagai satu kekuatan sih Bu, gitu gitu. Jadi satu kekuatan Bu Norma untuk mendorong gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke itu tadi ya, apakah nanti Bu Norma bisa fight dengan teman-teman senior ini yang meyakinkan mereka gitu. Kalau meyakinkan diri sendiri kan saya yakin tadi Bu Norma sudah yakin benar gitu ya dan sudah mempraktekkan di real story gitu ya. Nah, sekarang apakah nanti dengan senior gimana? Nah, ini Bu Norma sendiri itu apakah sudah ada satu ini Bu, apa ya, satu satu peta jalan lah gitu ya. Kalau meyakinkan Bu Norma sendiri, oke lah tadi buktinya juga banyak banget dan saya catat di sini banyak sekali apa artefak-artefak kegiatan yang Bu Norma lakukan gitu dan saya menilainya sangat luar biasa lah gitu, is the best lah gitu. Nah, kalau untuk meyakinkan nih suatu saat nanti kan Bu Norma akan diminta oleh pimpinan atau Wakakurikulum untuk bisa meyakinkan nih teman-teman sebagai role model nih di antara eh, guru-guru yang lain yang lebih senior nih. Kira-kira Bu Norma sudah ada belum ya rencana atau peta jalan yang seperti apa yang akan Bu Norma berikan atau sampaikan kepada para senior Ibu untuk bisa mengikuti apa pola pikir Bu Norma atau program Bu Norma deh. Ada nggak? Oke, saya sudah mulai berpikir, Pak, untuk mendekati para senior-senior yang memang dekat juga dengan mereka gitu, yang bisa diterima dengan baik oleh mereka gitu kan, yang bisa didengarkan suaranya oleh mereka, yang bisa, apa ya, yang bisa diturutin lah sama mereka Oh gitu gitu. kan. Nah, salah satu jalannya ya lewat Wakakur satu, terus ada juga guru senior yang memang dekat dengan saya,
yang memang dekat dengan saya, mungkin saya juga akan mempengaruhi beliau gitu, Bu, Pak. Oke. Mempengaruhi beliau untuk memberikan atau untuk mensosialisasikan, untuk kalau bisa saya ingin ajak beliau untuk tergabung dalam tim ini gitu. Tergabung dalam tim ini, nanti kita bagi tugasnya, job description-nya seperti apa gitu kan. Sebenarnya ini kan nggak susah sih, Pak, orang cuman ini doang kan. Iya kan, cuman buat ini tetep selesai gitu kan. Udah, sebenarnya nggak susah sih sebenarnya. Cuman, apa ya, cuman ini aja, mensosialisasikan kepada guru-guru senior ini aja sih yang paling sulit itu sih. Nah, eee, ya itu jalannya saya akan dekati orang-orang yang memang didengar suaranya oleh mereka gitu loh, diterima baik oleh mereka gitu, Pak. Mereka ini artinya guru-guru senior ya. Oke, agak sedikit nge-freeze. Bu Norma, boleh Iya, diulangi Pak. lagi. Mereka yang Ibu maksud adalah teman-teman Bu Norma yang senior. Iya, jadi saya punya punya temen, punya rekan lah. Ya sebenarnya nggak senior amat sih, bestie saya malah. Oh, Bestie oke. saya ini, bestie saya ini lumayan deket lah dengan guru-guru senior tersebut. Lumayan diterima gitu sama Hmm. mereka, lumayan didengarkan gitu kan. Nah, ditambah ditambah juga lewat jalurnya Wakakur. Wakakur kan Oh, memang punya kewenangan eh, eh, meskipun dia apa ya? Ya nggak senior-senior amat sih ya, nggak senior-senior amat, cuma dia punya fleksibel ya. kewenangan Dia untuk bisa fleksibel ya. mensosialisasikan itu kan di Hmm. nanti. Heeh, gitu, heeh. Iya, Pak. Oke, ya Bu Norma, menarik sebenarnya program Ibu tadi. Ibu juga punya mimpi besar, kemudian mimpi besar Ibu sudah Ibu coba lakukan dengan hal-hal yang kecil dari mulai kelas, terus kemudian peta jalannya juga Ibu sudah mulai paham bagaimana menguatkan peta jalan itu supaya bisa berjalan dan memenuhi apa ya Mas, terwujud apa goalsnya ya. Terus tadi ada rintangan hambatan juga Bu Norma sebenarnya juga sudah mulai aware dengan ini ya. Saya sangat apa ya excited untuk bisa melihat nih progresnya nih Bu Norma nanti di SMK 1 digitalisasi ini bisa dilakukan dan nanti kalau sukses SMK 1 nih satu sekolah nih bisa jadi satu role model nih yang bisa untuk ke sekolah-sekolah yang lain ini SMK-SMK lain yang lain kan gitu. Kalau yang saya lihat kan eh, apa ya kalau pemanfaatan kalau yang saya lihat dari apa yang Bu Nurma ceritakan tadi kan memang kalau dari segi biaya kan sangat ringan sekali itu dan cepat sekali dalam mendongkrak digitalisasi di sekolah. Itu ya. Mungkin next time ketika kalau kita meeting lagi nih kita bisa cerita nih hasil progresnya nih yang Bu Norma lakukan nih kira-kira kalau dalam waktu dekat kapan nih saya bisa mendapatkan hasilnya nih Bu Norma? Saya bisa tahu nih ini ada progres nih eh, Mas Adit nih gitu. Kira-kira kapan nih Bu Norma? Semester ini kah? Sesuai ini ya Pak ya, sesuai Ah, rencana aksi tadi, mungkin ini hari apa nih Pak? Mungkin hari Jumat nanti saya akan follow up ke hmm, Wakakurikulum. oke. Hari Jumat itu akan saya follow up. Kenapa hari Jumat? Karena hari Rabu kan libur, Pak. Hari Ah, Kamis kami itu mengadakan perpisahan. mm, Perpisahan karena nggak akan kondusif kalau kita ngomongin hal-hal serius. betul. Mungkin hari Jumat nanti saya akan follow up karena hari Jumat juga karena pihak Wakakur juga meminta saya untuk bantu rekap jurnal guru tadi yang saya bilang Pak yang akan diupload ke dalam PMM kinerja. Mhm. Ya. Nah, itu nanti mungkin saya selipkan apa namanya, saya sosialisasikan lagi ya, saya mantapkan lagi ide saya gitu kan. Nanti saya minta tolong ke beliau untuk membentuk tim, ya, membentuk tim yang di dalamnya juga kami libatkan Hmm. guru senior yang memang pro, yang memang kita pilih yang memang pro dengan program ini, yang artinya tidak antipati dengan digitalisasi ya. Hmm. Tidak antipati dengan digitalisasi, namun beliau juga mampu mengajak Hmm. rekan-rekan senior yang lain untuk bisa menerima perubahan ini gitu, Pak. Oke.
Jadi artinya di Jumat minggu ini Ibu mencoba untuk memfollow up lagi ya supaya program ini oke untuk Follow up di running. kurikulum dulu, ya. Ya, program ini yang penting running dulu deh gitu. Oke, berarti ada satu Mm-mm. timeline di Jumat ini oke ya. Berarti kalau saya boleh simpulkan berarti program ini paling tidak di akhir semester nanti sudah ada satu gambaran real ya. Satu gambaran real maksudnya ada Ya, beberapa guru dulu sudah, gitu atau iya, gimana? ya, sudah Bisa seperti mulai itu. bergerak lah Pak. Karena Oke. di awal tahun ajaran baru itu kita kan sudah mulai berlakukan itu gitu kan. Hmm. Kita sudah mulai berlakukan itu, jadi memang sudah rencananya sudah matang lah. Akhir semester Hmm. ini rencana Hmm. sudah matang, Hmm. tim sudah terbentuk, Ya. eh, apa namanya media-media yang akan ditempel-tempel di kelas itu sudah terbentuk, tinggal nanti rencanakan kapan sosialisasi di awal tahun ajaran baru. Mungkin sebelum sosialisasi ada rapat dari kepala sekolah Hmm. yang Hmm. mendukung kegiatan ini, yang mendukung Hmm. program ini gitu kan, yang mendukung program ini sehingga eh, memang kuat eh, kalau memang arahan itu sosialisasi itu dari pimpinan langsung, pimpinan Hmm. teratas langsung ya kan Pak. Oke. Jadi kepala sekolah sudah mensosialisasikan langsung, kami tim apa ya? Tim ininya tinggal jalannya mudah lah Pak kalau misalnya memang didukung oleh semua pihak. Oke, Seperti itu, Pak. ya coba saya elaborasikan berarti artinya goals dari program ini ketika eh, apa tadi seperti barcode-barcode sudah ditempel di kelas, kemudian sudah ada sosialisasi, sudah ada program yang disampaikan di rapat-rapat gitu ya Bu Norma ya, benar nggak Hmm, goalsnya ya? iya, Oke, benar. baik. Hmm. Menarik sekali Bu Norma, tapi karena keterbatasan waktu ya sekali lagi yang penting Jumat ini kan goals-nya sudah ada dulu nih nanti mungkin di akhir semester kita akan juga lihat lagi. Terus kemudian nanti di awal tahun ajaran ini apakah goals-nya yang tadi Bu Norma sampaikan tadi sudah benar-benar dilaksanakan atau belum gitu ya. Nanti kita akan evaluasi lagi atau kita akan coba diskusikan lagi ya. Oke, makasih Bu Norma dan saya sudah tidak sabar untuk menunggu progresnya di akhir semester nanti dan di awal semester nanti seperti apa progresnya. Tentunya nanti kita harus obrolkan lebih detail lagi ya. Makasih, sukses selalu ya. Kayaknya cukup deh karena waktunya juga sudah mepet banget. Terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di meeting berikutnya ya untuk membahas progres yang sudah kita bicarakan hari ini. Makasih Bu Norma sekali lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Sama-sama Pak Dit. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.